Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Gamanyus. Sahabat dan pemirsa, gonjang-ganjing dunia medsos saat ini yang sedang heboh antara ormas yang sedang viral melawan mantan purnawirawan. Ya. Jadi saya akan membacakan isu yang menarik di era sekarang, di tengah-tengah guncangan ekonomi yang sangat menyekik leher. Saya warga Tegal, kelahiran Pak Gatot, Jenderal Gatot itu orang Tegal. Pada saat Ketua Umum DPP Jakarta Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya atau GRIP Jaya, Rosario de Marcel alias Hercules. Ya, ini di sini nih awalnya ini meminta maaf kepada mantan gubernur DKI Jakarta yang purnawirawan juga, yaitu TNI AD Sutioso, atas ucapan yang ia lontarkan. Kalau tidak salah bunyinya sudah bau tanah antara lain itulah. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah, saya sangat hormat dan saya sangat kagum kepada beliau. Atas kesalahan saya kemarin telah salah ucap, saya minta maaf sebesar-besarnya, kata Hercules yang ditayangkan di kanal YouTube-nya GRIP TV Jumat pada tanggal 2 Mei 2025. Tetapi dia tidak mau minta maaf kepada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio yang disebut telah menyatakan bengis kepada dirinya. Ia mengaku tak takut pada Gatot. Hercules mengaku tidak terima disebut oleh Gatot melakukan premanisme. Ia mengklaim telah memperbaiki diri dengan sering pergi ke tanah suci dan menyantuni anak yatim piatu. Aku nggak salah, aku nggak punya salah dengan Pak Gatot loh. Pak Gatot sampai bicara premanisme, kurang ajar. Aku salah apa dengan Pak Gatot? Pak Gatot yang aku hormati, yang aku muliakan, ujar dia. Hercules mengklaim melarang seluruh anggota GRIP melakukan tindakan premanisme. Ia menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Hercules juga mengaku mendukung seluruh upaya kepolisian menindak anggota GRIP di Depok yang membakar mobil polisi dan melawan pihak kepolisian. Jadi ini menarik, sahabat. Di tengah-tengah guncangan ekonomi yang sangat menghimpit, terutama bagi saya sebagai pelaku usaha perikanan, saya merasa keberatan. Tolong Pak Presiden tegur Pak Menteri Kelautan agar mau mengubah kebijakannya. Pungutan hasil perikanan PHP dengan 10%, alasannya PNBP, penerima negara bukan pajak, itu sangat tidak manusiawi, kejam dan bengis. Ya seperti Pak Hercules tadi mengatakan terhadap Pak Sutioso dia minta maaf, tapi terhadap Pak Gatot dia tidak minta maaf. Malah mengatakan bengis katanya. Lah lebih bengis mana negara kalau merampok duit rakyat dengan cara pajak dan pajak. Premanisme ini disebabkan oleh pertama kemiskinan yang mendera, ketidakmampuan pola berpikir sehingga dia hanya punya otot, tidak menggunakan otak sehingga dia bergerak. Kemungkinan dia punya kemampuan itu mengumpulkan berbagai masa orang-orang yang kecewa, orang yang sakit hati, orang-orang yang dimiskinkan oleh keadaan, sehingga muncullah berbaju loreng-loreng yang kemungkinan ada orang-orang yang tersinggung. Saya tidak belani mana dari sini. Mengapa Pak Hercules melakukan seperti ini? Karena 8 tuntutan yang dilakukan oleh para purnawirawan jenderal itu antara lain adalah yang poin ke-8 untuk melakukan pemakzulan. Terus siapa yang melakukan pembelaan? Nah ini Pak Hercules berani tampil dengan pasang badan. Meskipun terkenal Hercules adalah preman, tapi lebih preman mana kalau nelayan rakyat dipajak terus-terusan. Bayangkan nelayan itu susah mencari ikan di lautan, tapi begitu kapal didaratkan tidak pernah menghitung berapa modal yang dikeluarkan, berapa untuk membeli beras dan berapa membeli solar. Tapi pemerintah lewat KKP sudah memungut 10% dari nilai jual. Padahal kita belum menerima hasil. Saya contohkan misalnya,
berangkat melaut modalnya yang 30 gross ton ke atas 850 juta, 850 juta. Begitu masuk lelangnya 1 miliar, yang dihitung 1 miliar dipotong 10%, sehingga negara sudah memungut 10%, 100 juta. Padahal kita belum dapat untung. Mestinya lelang 1 miliar dikurangi biaya modal 850 juta, tinggal 150 juta. Yang 150 juta ini yang harus kena pajak sekitar 15 juta. Kalau ini yang terjadi adalah sama saja dengan premanisme. Saya tidak mendukung gerakan premanisme, tapi lebih parah mana? Rakyat sudah miskin, rakyat sudah susah, nelayan kesusahan mencari ikan di lautan. Mau berangkat saja harus utang solar. Jadi marilah kita berpikir cerdas. Dalam kondisi ekonomi yang seperti ini, tidak ada untungnya bagi nelayan, tidak untungnya bagi rakyat. Sehingga rakyat yang sakit, rakyat yang dipinggirkan oleh ekonomi yang susah, bersatu berkumpul, 1000 rakyat sakit bergabung untuk menggepung melawan penindasan dan kezaliman. Ketika rakyat ditindas, ketika ada kezaliman, maka yang tepat hanya ada satu kata, lawan. Jadi begitulah sahabat, saya sedang tidak marah, tapi saya sedang sakit hati terhadap gonjangan di negeri ini. Maka banyak ormas-ormas yang tumbuh, mereka mengatasnamakan gerakan rakyat, tapi negara tidak hadir. Contoh lagi, VMS, Vessel Monitoring System yang dipasang di kapal, dan itu harus bayar. Ketika terjadi musibah di laut, mana hadirnya? Nggak ada. Jadi mohon yang terhormat Bapak Presiden, semoga ucapan saya didengar di pusat, agar dirubah kebijakannya ini. Karena perubahan itu, kebijakan ini tidak menguntungkan nelayan, justru mencekik leher nelayan. Salam waras untuk Indonesia sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.